Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan pola kerja seorang satria piningit. Dalam video saya sebelumnya itu sudah saya tegaskan bahwa seorang SP atau satria piningit, seorang Elo Cokro, seorang Al-Mahdi itu orangnya sama, pasti. Kemudian Ratu Adil dalam definisi Jawa kuno itu juga orangnya sama. Termasuk yang lain-lainnya nanti belum bisa saya bahas ya, karena memang ada hal-hal yang tidak bisa diangkat. Nah, SP atau Al-Mahdi, bagaimana pola kerjanya? Karena begini, ada yang berpikir bahwasanya SP itu, satria piningit itu selalu bertarung melawan iblis. Jadi kesannya SP dengan iblis itu berhadapan. Jadi pertarungan dengan iblis tanpa henti. Apakah demikian? Jawabannya tidak. Seorang SP itu tidak ada pertarungan, atau maksudnya tidak ada permusuhan antara SP dengan iblis. Tidak ada permusuhan antara SP dengan setan. Tidak ada permusuhan antara SP dengan jin, dengan siluman, dengan makhluk apapun, tidak ada. Pasti. Kenapa demikian gitu? Karena seorang SP atau Al-Mahdi, atau yang kami klaim sebagai Raja Wali Allah itu adalah sosok yang menjadi af'alnya Allah. Seorang waliullah yang menjadi af'alnya Allah. Kalau di dimensi spirit itu jadi af'al ya. Jadi begini saudaraku nih. Ingat kejadian Nabi Musa ketika belajar atau berguru kepada Wali Khidir atau Nabi Khidir pada saat itu. Kata Nabi Khidir, oke, kamu berguru tapi jangan bertanya, jangan banyak tanya. Nah, ternyata ketika Nabi Khidir membolongi perahu, kemudian membunuh anak kecil, kemudian membangun rumah yang reyot, Nabi Musa selalu bertanya, kenapa demikian? Karena jawabannya itu adalah af'al atau perintah Allah. Itu dimensinya bukan syariat tetapi hakikat. Jadi seseorang yang sudah menembus dimensi spirit, langit 7, 8, 9, 10, itu jadi af'alnya Allah. Di sana tidak ada sosok yang jahat. Semua bergerak, semua bekerja sesuai dengan kehendak Allah. Apapun yang dia lakukan itu adalah murni kehendak Allah. Membunuh waktu itu bagi seorang Khidir adalah af'alnya Allah. Nah, maka oleh karena itu ketika sudah mencapai dimensi spirit seperti itu, sekelas SP atau Raja Wali Allah, sekelas satria piningit atau Al-Mahdi, itu tidak ada lagi urusan permusuhan dengan makhluk manapun. Makanya ketika saya ada video sebelumnya, ketika seorang SP masuk dalam dimensi iblis, maka ta'udnya berubah. Kalau kita ta'udnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ketika SP masuk dalam dimensi iblis, ta'udnya berubah. Di dimensi iblis itu ta'udnya a'udzubillahi minal iblisir rahim. Iblis itu dirahmat Allah. Iblis itu disayang Allah maksudnya. Buktinya apa iblis disayang Allah? Masih ada iblis sampai sekarang, masih bisa makan. Jadi polanya itu sinergi. Jadi seorang SP itu sebagai penyeimbang untuk menyeimbangkan kekuatan manusia sebagai khalifah di bumi, dan juga sebagai iblis sebagai dewan penguji, setan sebagai dewan penguji. Itu loh posisinya. Jadi tidak ada pertarungan antara SP dengan iblis, tidak ada. Jadi kalau ada yang berpikir SP bertarung dengan iblis kemudian diselamatkan Allah, tidak ada, nonsen itu. Itu kelas-kelas metafisik, kelas jin orang seperti itu. Pasti.
kelas jin itu. Karena begini, kalau seorang iblis atau ketika iblis bertemu dengan seorang SP, gini ya, kecepatan iblis itu sangat tinggi ya. Jadi iblis itu kecepatan geraknya, aktivitasnya hitungannya per detik. Kalau kita per hari, kalau iblis per detik. Kalau kita dibayar gajian harian, kalau iblis gajiannya detikan gitu loh, saking cepatnya gerak dia. Nah, ketika iblis lah, bukan seorang iblis, dia bukan orang ya. Dia bukan orang, dia iblis. Ketika iblis bertemu dengan seorang SP, itu polanya pola seperti dia bertemu dengan rajanya gitu. Karena SP ini seorang manusia, maka memang ada upaya iblis untuk menggoda, tetapi kan tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Gitu. Karena gerak iblis, kecepatan iblis kalah oleh kecepatan SP. Saya sudah bahas di kecepatan Raja Wali. Videonya kecepatan Raja Wali. Jadi pola komunikasi antara SP dengan iblis itu sama dengan pola komunikasi supir angkot dengan keneknya. Jadi biasa. Jadi kalau umpamanya ada iblis, ditanya oleh seorang SP, iblis mau kemana? Mau ke sono, ngapain ke sono? Mau goda, ngapain menggoda? Tugas saya, oh silakan. Jadi begitu. Jadi tidak ada ini. Tidak ada pertarungan seperti itu. Kalau iblisnya ngengkel jadi hukum. Dibalikin ke tempatnya. Jadi tidak ada pertarungan antara SP dengan iblis, dengan jin, tidak ada. Karena apa? Kelasnya sudah beda, tidak berani mereka melawan itu. Jadi ini mindset ini penting karena apa? Karena ke depan kalau seorang sosok SP hadir, pola berpikirnya kita harus lurus dulu gitu loh. Harus lurus dulu. Seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi semua pihak. Harus bisa mengayomi pengusaha, tapi juga harus bisa mengayomi buruh. Kalau terlalu berat ke buruh, pengusaha kabur. Kalau terlalu berat ke pengusaha, buruh demo. Kan begitu. Jadi harus bisa mengayomi dua pihak. Tidak ada pertarungan antara SP dengan iblis. Kenapa ya? Iblisnya nggak kuat lah. Iblisnya nggak kuat. Jadi ini membuka cakrawala baru ya. Bahwasanya ketika iblis sedang bekerja menggoda, itu seorang SP itu ia akan membiarkan karena memang itu tugasnya. Nah, ketika ada orang yang umpamanya sikap atau perilaku, bahasa, ucap dan perbuatannya sangat buruk, sangat luar biasa jelek lah begitu, maka iblis lapor loh sama SP. Lapor dia. Ini orang bagaimana kok kelakuan, sikap, perilaku, ucapnya melebihi saya. Saya tidak terima ini. Terus gimana, Iblis? Saya mau sikat silahkan. Diajak jadi kelompoknya dia, tambah parah orang itu. Jadi iblis itu akan marah kalau ada orang yang sikap, perilaku, ucapnya itu melebihi dia. Kalau ada orang yang arogansinya tanpa dia komando melebihi dia, itu iblis marah loh. Kesalnya minta ampun iblis. Kurang ajar katanya. Jadi iblis itu begitu pola kerjanya. Nah, di pertarungan itu tidak ada panji-panji hitam, itu tidak ada. Asli tidak ada. Penaklukan ada. Kalau penaklukan ada. Dajjal penaklukan. Kemudian selatan penaklukan. Itu ada. Jadi pertarungan itu ada. Tapi pertarungan itu pertarungan seperti halnya jago dengan jago. Selesai sudah. Yang lainnya takluk. Jadi ketika sudah takluk sudah. Jadi bukan perang tiap saat, tidak ada. Itu kebodohan yang disusun dan dinarasikan sebenarnya. Itu ya terkait pola kerja SP. Jadi SP itu mengharmoniskan, mengintegrasikan, mensinergikan semua makhluk yang ada. Dari mulai benda mati, bumi, air, kemudian tumbuhan, hewan, manusia, setan, jin, iblis, siluman, malaikat,
itu semua diintegrasikan, diharmoniskan untuk bekerja, untuk bersikap, atau untuk berbuat sesuai dengan koridornya. Makanya ketika ada setan yang mau menggoda manusia, ya silahkan karena tugasnya. SP tidak bisa menghalangi. Tapi kalau setan itu menggoda manusia melampaui koridor keharusannya, maka dia ditarik. Tidak bisa seperti itu. Kalau overlap itu tidak boleh. Itu loh. Jadi menjaga keharmonisan itu sehingga setiap makhluk itu ada pada koridornya masing-masing. Itu yang akan menjadikan dunia harmonis seperti halnya zaman dulu Nabi Sulaiman. Begitu saudara. Semoga menjadi pemahaman baru. Informasi ini mau diterima silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Demikian, terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.